Akar masalah ambruknya migas dunia. Menurutnya permintaan minyak yang ditimbulkan oleh pandemi corona yang diawali dengan perang harga telah menyebabkan industri migas merugi bahkan ambruk. Mereka menghadapi tantangan paling berat dalam 100 tahun terakhir. Data menunjukkan harga minyak saat ini terendah selama hampir 2 dekade. Bahkan 20 April 2020 harganya merosot hingga minus 37,63 US dollar per barel. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Diamond Offshore dan Whiting Petroleum mengalami kerugian puluhan triliun hingga akhirnya bangkrut. Bahkan saham-saham migas dalam negeri pun ikut berjatuhan cukup dalam karenanya. Peneliti Indef Bima Yudhistira menyebutkan anjloknya harga minyak dunia berpotensi menyebabkan resesi ekonomi karena turunnya harga minyak membuat harga komoditas seperti sawit dan batu bara ikut turun. Realitas di atas semakin menambah panjang deret ambruknya pilar-pilar ekonomi kapitalisme dunia yang diadopsi saat ini, dan ini semua bermula dari praktek ribawi. Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, riba dan suku bunga atau interest seperti nyawa yang tak pernah dapat dilepaskan begitu jaya dari tubuhnya. Perlu kita cermati bahwa ambruknya harga minyak dunia yang punya dampak domino resesi saat ini bukan hanya sekedar teknis ekonomi, supply dan demand semata, tapi ada akar masalahnya, yaitu aspek pemilikan dan praktek ribawi yang diadopsi oleh sistem kapitalisme saat ini. Analisa ini sejalan dengan ungkapan pakar ekonomi Islam, Dwi Chandra Trono, yang menilai bahwa penyebab utama krisis ekonomi yang terjadi karena diterapkannya sistem ekonomi ribawi dengan bank dan pasar modal sebagai jantungnya. Karenanya, kalau dunia ingin benar-benar menginginkan tata kelola ekonominya makmur, sejahtera, dan berkeadilan, maka tidak ada jalan lain selain sumber permasalahan utamanya, yaitu sistem ekonomi kapitalisme ribawi, harus segera disudahi. Dan setelahnya diganti dengan sistem ekonomi anti krisis dan resesi, yaitu sistem ekonomi Islam. Karena sejatinya pondasi sistem ekonomi Islam adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, pemilik semua alam raya ini. Sehingga bila kita ingin mengelola alam ini, meski mengikuti bagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh sang pemilik yang dalam firman-Nya mengatakan, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Surah Al-Furqan ayat 2.